Halo, ketemu lagi sama Dokter Ugi. Eh, Ya, hari ini masih dengan full body cover dengan harapan kita bisa memperbaiki COVID-19 secepatnya. Ini kebetulan timing bagus banget dan saya kebetulan pasien sudah selesai dan saya baru habis sharing dengan beberapa dokter di rumah sakit yang merupakan senior saya. Jadi ada satu hal yang menarik di ini ya, di sebentar saya tulis kursi. Ya, jadi ada satu hal yang menarik yang tadi pasien saya curhat. Dok saya itu nyeri dadanya baru selama pandemi. Terus saya sesak, ya, dan beberapa hal lainnya, misal seperti berdebar, itu baru dimulai selama pandemi. Apakah ada hubungannya sakit jantung dengan pandemi? Ya, dari buku memang stres adalah salah satu penyebab dari sakit apapun ya, mulai dari mah, pegal-pegal, sakit kepala, apalagi jantung ya. Jadi jawabannya pasti ada. Apalagi saya di Bali, terus kami sebagai orang Bali sangat merasakan efeknya setelah pandemi, sebelum pandemi, selama pandemi, sangat jauh berbeda. Kami ke pantai sekarang yang biasanya ditempuh 1 jam karena macet itu bisa hanya 15 menit. Terus travel yang biasanya ada di mana-mana iklannya sekarang off. Jadi kepada pelaku pariwisata, apapun yang terjadi di luar sana, kita harus tetap semangat. Sebagai orang yang diam di pulau, yang hidup dari pariwisata, saya berharap sekali bisa lewat. Tapi bagaimana solusi sementara? Apalagi baru ada edaran bahwa tidak ada pembukaan pariwisata dari luar negeri ke Bali sampai tahun 2021. Itu membuat beberapa pasien saya sudah mulai curhat bahwa tabungannya sudah mulai habis, sudah mulai tidak bisa menggaji pegawai kembali. Jadi mereka awalnya meng-off-kan pegawai untuk sementara, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan pesangon untuk di-off-kan seluruhnya. Saya yang mendengar saja sakit, apalagi mereka yang merasakan. Jadi pandemi ini efeknya luar biasa. Tapi keputusan pemerintah untuk menutup sementara penerbangan internasional itu pasti dengan pertimbangan matang. Tidak mau ada lockdown, tidak mau ada gelombang kedua, tidak mau ada lockdown berkali-kali. Pasti pertimbangannya seperti itu. Meskipun bukan kapasitas saya untuk mengomentari itu, tapi hampir setiap hari ada saja keluhan seperti itu. Termasuk keluhannya di jantung, bahkan sampai mencret yang tensinya sampai turun 80 karena kurang cairan, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bahkan untuk bayar iuran BPJS pun mereka tidak bisa. Jangankan berobat, bayar iuran yang BPJS yang setiap bulan itu mereka tidak bisa. Jadi di sana ya kami sebagai praktisi kesehatan yang dikatakan diuntungkan dengan adanya pandemi, jadi saya rasa itu tidak benar karena semua juga terkena. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa mengambil job karena ini sangat beresiko untuk kami juga. Sementara tingkat depresi semakin meningkat, pengeluaran mereka semakin banyak, penghasilan sama sekali tidak ada. Bisa dibayangkan untuk makan saja mereka susah. Yang bisa kami sampaikan di sini agak serius ya bicara kali ini, bahwa carilah bantuan jika Anda memang merasa ini berat.
tidak ada salahnya minum obat sementara. Karena depresi, bila sudah jatuh ke depresi, artinya Anda merasa tidak mood mengerjakan sesuatu yang biasa Anda kerjakan, atau Anda merasa mentok saat melakukan sesuatu, atau mentok karena tidak bisa berkreasi apapun di luar pariwisata misalnya, atau di luar pekerjaan yang sudah Anda tekuni dan tiba-tiba di PHK. Saya harap memang ada jalan keluar. Tapi seandainya belum diberikan jalan keluar oleh yang di atas, memang ya biasanya orang pasti mau nyarankan kita selalu berpikir positif, hitung berkah yang sudah diberikan untuk semakin bersyukur. Memang bisa seperti itu, tapi tidak selamanya bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa berpikir jernih saat sedang stres, termasuk orang yang paling tenang sekalipun apabila dihadapkan dengan masalah finansial, apalagi berkaitan sampai mengganggu makan mereka, tensi mereka, tidur mereka, itu pasti akan berat. Jadi saran saya adalah apabila sudah merasa perasaan sudah tidak enak, jangan menunggu sampai nyeri dada, jangan menunggu sampai sesak, segeralah cari bantuan. Secara spesifik memang konsultasi dengan psikiater atau tatap muka dengan psikolog itu sangat membantu. Termasuk kami para dokter. Karena tingkat kematian pasien dengan adanya pandemi ini sangat tinggi. Jadi kami para dokter tidak memungkiri bahwa kami sangat perlu bantuan dari psikis kami. Tidak mudah menghadapi orang yang kami rawat selama beberapa hari, yang kami baru kenal, lalu meninggal di tangan kami, itu tidak mudah. Dan apalagi memang sudah ada keluarga yang menjadi korban. Jadi di sini peran kerjasama antara dokter jantung, penyakit dalam, psikolog, psikiater, dan keluarga, support system harus sangat kuat. Terlepas dari masalah yang ada, solusi yang belum diberikan pasti ada maksudnya. Tidak semua solusi bisa ditemukan segera. Dan kita harus menerima bahwa hidup bukan perlombaan, di mana kita harus menang, harus kalah, tidak seperti itu. Melihat orang lain masih bisa kerja, masih punya penghasilan, tidaklah selalu seperti itu. Jadi kadang harus melihat ke bawah juga bahwa ada orang yang makan saja susah gitu, di era pandemi ini. Tapi tidak bisa kita bicara seperti itu pada orang yang sedang sakit, karena dia sedang sakit. Jadi kita bicara dengan penyakitnya, dan dia pun yang dia marah, seperti yang di video saya sebelumnya saya sudah katakan bahwa orang yang marah pada saat dia sakit ya yang bicara ya penyakitnya, bukan orangnya. Jadi saya harap yang sudah merasa mood tidak bagus, berat badannya meningkat drastis atau yang turun drastis, atau misalnya ada di sekeliling yang seperti itu, sebaiknya diperiksakan. Belum tentu hasilnya diobati ya, diberi obat maksud saya. Bisa saja hanya konsultasi. Jadi kalau punya BPJS atau tanggungan asuransi lain itu sangat syukur. Anda sangat beruntung. Pilihlah dokter yang terdekat. Artinya memang harus mengakui bahwa kita semua perlu bantuan di era ini. Jadi tidak bisa sendiri, tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Dicoba saja, siapa tahu saya masih sanggup gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Jangan coba-coba, karena pergeseran dari depresi ke penyakit yang lain sangat cepat. Tidak menghitung risiko bunuh diri ya. Kalau risiko bunuh diri itu di luar dari konteks, tapi risiko penyakit yang lain yang paling dekat ya serangan jantung, itu sangat dekat pergeserannya.
Seperti contoh selama pandemi, tidak berpenghasilan selama 1 bulan dan tidak bisa makan selama 1 hari. Orang bisa besoknya sudah berdebar jantungnya. Jadi serangan jantungnya, kami sadar sekali bahwa itu adalah stres. Jadi seandainya memang sudah memiliki gejala yang mood tidak baik, bangun itu rasanya ingin menangis atau menangis setiap malam, atau tidak bergairah sama sekali, atau makannya jadi pelarian, shopping, e-commerce terus menerus, ya saran saya kita perlu bantuan. Apalagi kalau sampai marah-marah ke orang yang paling kita cintai. Sadarilah bahwa kita perlu bantuan. Dibantu obat sementara pun tidak apa-apa. Dibantu curhat tapi dengan orang yang dipercaya, itu juga tidak apa-apa. Artinya mengakui bahwa diri perlu bantuan sangat dibutuhkan. Mental itulah yang dibutuhkan saat pandemi ini. Tidak bisa hanya mengandalkan berdoa dan pasrah pada Tuhan. Tidak bisa. Karena Tuhan akan memberikan jalan kalau kita tetap berusaha. Tidak peduli orang bicara apa. Karena yang tahu diri Anda adalah Anda sendiri. Dan yang kelak yang akan menyembuhkan diri Anda, tangan Tuhan akan melalui diri Anda sendiri. Bukan lewat dokter. Kami hanya memfasilitasi. Jadi mungkin sharing hari ini agak sedih, tapi inilah yang sedang kami rasakan, efek pandemi yang berkepanjangan ini. Apalagi khususnya di Bali yang sudah ada edaran bahwa 2021 baru dibuka. Itu sangat memukul sebagian besar orang, bahkan seluruh masyarakat di Bali. Kami yang biasanya upacara adat, lalu kami yang biasanya berkumpul, kami yang biasanya mendapatkan income dari pariwisata, sekarang penghasilannya nol besar. Saya pribadi turut berduka. Dan seandainya misalnya ada yang bisa kami kerjakan, hal paling kecil yang kami kerjakan, misalnya menggratiskan pengobatan, kami akan sangat bersyukur bila ada yang bisa memfasilitasi itu. Ya, sekian dari saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa membuka hati untuk melakukan pengobatan lebih awal. Terima kasih.